Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kondisi flu ini dari Surabaya, saya mencoba untuk membuat renungan Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat di dalam kondisi ini untuk menghibur saudara-saudari sekalian, untuk menghibur pemirsa semua. Saudara-saudari yang terkasih, kita kadang-kadang mempunyai seorang yang dekat dengan kita, yang kadang-kadang butuh perhatian ekstra. Kadang ada seorang ibu tua yang kalau dilayani itu sangat-sangat kontras dengan kehendak kita. Disiapkan bakso, mintanya soto. Disiapkan kerupuk, mintanya tempe. Disiapkan es, mintanya air panas. Disiapkan susu, malah minta kopi. Dan kadang-kadang tidak pas, yang penting berbeda. Dan kemudian kadang-kadang dalam kondisi yang tidak pas, dia juga menuntut untuk sesuatu. Ini namanya kukwai, aneh. Bagaimana orang-orang kemudian mau merawat orang itu, karena kemudian akhirnya semuanya menjadi terbengkelai, atau paling enggak menjadi atau dibutuhkan kesabaran di dalam merawat orang itu, di dalam melayani orang itu. Padahal di dunia ini kadang-kadang banyak sekali hal yang membuat kita tidak sabar. Nah, kuncinya di dalam pelayanan ternyata kesabaran untuk menghadapi orang-orang yang aneh seperti itu. Yesus pun memberi contoh Injil hari ini dalam perumpamaan dengan kesabaran. Untuk mengkritik angkatan orang-orang Yahudi di zamannya, Yesus mengatakan, "Dengan apakah angkatan ini hendak aku samakan? Mereka ini seperti anak-anak yang ada di pasar dan berteriak, kami menyanyikan kidung-kidung gembira, kamu tidak menari. Kami menyanyikan lagu duka, kamu tidak menangis. Kami meniup seruling kegembiraan, kamu tidak selalu menari." Memang kamu mengatakan ketika Yohanes Pembaptis tidak makan dan minum tidak makan roti dan minum anggur, kamu mengatakan dia kerasukan. Kemudian ketika kamu melihat bagaimana anak manusia makan dan minum, kamu mengatakan ini orang berdosa, sahabat orang berdosa dan pemungut cukai, orang yang kerasukan setan. Maka kamu sebetulnya itu salah, ini salah, tidak cocok dengan dirimu, hanya mau membenarkan dirinya sendiri saja. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita sering menjumpai orang seperti itu. Tidak pernah bersyukur, selalu kurang, selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, padahal diberi berkat walaupun tidak melimpah, tetapi semuanya itu sudah diberikan. Kita tidak pernah merasa seret, dan itu kemudian sering kita jumpai. Ada sering saya juga melihat bagaimana orang selalu protes, tidak merasa doa-doanya tidak pernah dikabulkan, merasa bahwa dirinya tidak pernah diperhatikan oleh Tuhan, oleh sesamanya, dan ini menjadi bullshit karena tidak pernah bersyukur, tidak pernah memakai mata hatinya untuk melihat berkat Tuhan yang melimpah di balik kesibukan dan kerutinan hidup sehari-hari. Ada seorang keluarga yang sudah diberkati anak, walaupun harus berjuang dengan doa-doa novena sampai 10 tahun. Kemudian setelah 10 tahun perkawinan, ternyata Tuhan memberikan putra dan itu hanya satu-satunya. Lalu kemudian saudara-saudari,
Dia bersyukur, berjanji ini itu, kemudian merasakan bagaimana akan dipelihara dengan baik, akan disyukuri karena ini menjadi kelimpahan Tuhan, berkat Tuhan. Sebagaimana eh, Yohanes Pembaptis, ya, bagaimana Elizabeth selalu dan Zakaria selalu memberikan yang terbaik, doa-doanya sampai di usia tuanya yang dikatakan dalam Injil disebut mandul, itu diberkati dengan keturunan yaitu Yohanes Pembaptis. Maka Zakaria dan Elizabeth bersyukur mempersembahkan anaknya, bertanggung jawab mendampingi Yohanes Pembaptis, akhirnya menjadi pewarta bagi kedatangan Mesias. Dia yang menjadi pembawa suara berseru-seru di padang gurun. Dia yang tadi dalam perumpamaan dikatakan tidak makan roti dan minum anggur. Kemudian akhirnya orang tadi, keluarga tadi, ketika anaknya sudah berumur 6 tahun, 7 tahun, dia mulai berpikir tentang kehidupan ekonominya. Bekerja keras. Si suami yang PNS mulai mencari cara bagaimana selalu naik pangkat dengan pengaruhnya, dengan segala kesuksesan. Istrinya juga akhirnya dalam usahanya, kalau bisa kemudian semakin maju di dalam bisnisnya, dan akhirnya begitu semua asik bekerja, lupa memperhatikan anaknya yang sudah mulai tumbuh dewasa. Anaknya yang tadinya menjadi nomor satu sebagai konsekuensi dari berkat Tuhan, baru diberi anak setelah 10 tahun perkawinan, sekarang mulai dilupakan. Sekarang ada keasikan-keasikan masing-masing. Dan syukur itu mulai luntur, diganti dengan kegiatan rutin untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga, untuk meningkatkan status dan kekayaan. Tidak salah kalau tidak melupakan anak itu. Maka anak itu menjadi anak yang mulai culun, jarang diperhatikan orang tua, hanya ikut dengan pembantu, dan bagaimana syukur yang dulu dinanti-nantikan sekarang seakan-akan hilang lagi. Saudara-saudari yang terkasih, kalau orang Yahudi selalu menyalahkan orang lain, kalau kita selalu menyalahkan orang lain, setelah diberi minta yang lain, diberi ini minta yang itu, ini itu, tidak berprinsip di dalam bersyukur dalam hidup kita, maka kita layak disamakan dengan angkatan Yesus itu. Ketika aku meniup seruling gembira, kamu tidak menari. Ketika aku menandungkan lagu duka, kamu tidak bersedih. Karena kamu tidak punya hati untuk aku, kata Tuhan. Sehingga tidak ada relasi yang mendalam antara kita dengan Tuhan sendiri. Maka mari kita pupuk relasi yang mendalam itu dengan syukur, dengan hidup yang selalu menatap bagaimana Tuhan yang selalu mendampingi kita, sehingga kita akhirnya merasakan bahwa ketika Tuhan menggerakkan kita, hati kita pun menjadi satu atau cun, menjadikan satu gelombang suara untuk bekerja sampai kehendak ini. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.